Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahi masyaallah khalaqana wa sawwarana wa razaqana wa kana fadluhu alaina kabira. Bismillahi masya Allah anzala bihi minas samai ma'an tahura. Bismillahi masya Allah ahya bihil ardal maita wa ahrajna minha habba wa fakihah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadirin pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Deti Isnaini dengan tema hak anak dalam Islam. Pemirsa Batam TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang insya Allah menjadi muslim yang takwa, yang selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kita sama-sama berdoa semoga kita menjadi makhluk Allah yang mana makhluk yang terjaga dari segala perbuatan dosa. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada panutan kita, kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pemirsa Batam TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bersama bahwa tema ini, yaitu tema hak anak dalam Islam, itu perlu kita gali kembali, perlu kita ulas kembali, perlu kita pelajari kembali. Mengapa demikian? Karena hal itu sebagai pengingat bersama bahwa hak anak adalah kewajiban bagi orang tua. Bukan saja setelah anak dilahirkan kewajiban itu harus dilakukan, tetapi kewajiban itu sudah harus kita lakukan sebagai orang tua sejak anak ada di dalam kandungan. Karena nanti ketika di akhirat kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Pemirsa Batam TV, sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa bukan saja Islam yang mewajibkan kita sebagai orang tua untuk memberikan hak kepada anak. Di negara kita, negara yang kita kenal dengan negara hukum, sudah memberikan sebuah undang-undang kepada kita, yang mana undang-undang tersebut terdapat pada undang-undang yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang tersebut tercantum pada nomor 35 tahun 2014. Undang-undang ini mengatur, undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, yaitu yang berisi tentang perlindungan anak. Undang-undang ini mengatur kepada pemerintah, kepada negara, kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, bahkan juga kepada orang tua untuk
memberikan perlindungan kepada anak. Nah, di sini harus kita ketahui bukan saja Islam sudah sejak dulu memerintahkan kita untuk memberikan hak kepada anak. Lantas sebagai orang muslim, tentu saja kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang kita kenal. Di dalamnya begitu sangat banyak penjelasan ayat Al-Quran atau ayat yang Allah perintahkan kepada kita tentang kehidupan yang kita jalani. Salah satunya ialah tentang anak. Salah satu pengingat bagi kita yaitu dalam surah firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Perlu kita garis bawahi dari ayat tersebut bahwa harta di dunia ini ialah harta dan anak-anak adalah perhiasan di dunia. Tetapi perhiasan yang kekal yang baik bagi Allah ialah perhiasan yang kekal, harta yang kekal. Apa itu harta yang kekal? Nah, harta yang kekal itu perlu kita ketahui ialah anak yang soleh. Pemirsa Batam TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengajak kita untuk menjadi manusia yang bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab, untuk memikirkan, untuk berikhtiar, berdoa agar kita kelak diberikan, agar kelak kita bisa mendapatkan anak-anak yang bisa menjadi generasi penerus, yaitu generasi yang mundhirul qaum, generasi yang qurrata a'yun. Na'udzubillah, kita sama-sama berdoa semoga kelak kita dijauhkan, anak-anak kita dijauhkan dari generasi penerus yang lemah dari segi iman, akal, maupun kreativitasnya. Karena hakikatnya harta yang berharga yang kelak bisa membawa kita hingga ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anak soleh dan soleha yang akan mendoakan kita. Sebelum kita membahas kepada inti dari tema kali ini, maka kita harus memahami kembali makna anak, pengertian anak dalam Islam. Istilah anak dalam Al-Quran sebegitu banyak, yaitu pertama bisa kita ambil dari kata ibnu, abna atau banun, yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 84 kali. Salah satunya yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Lalu selanjutnya di dalam Al-Quran terdapat kata zuriyah, atau absot, yaitu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali. Contohnya salah satunya yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 124. Yang terakhir yaitu kata aulad. Kata aulad diulang di dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Contohnya salah satunya ialah di dalam surah Al-Imran ayat 47. Dan juga ada kata sobi yang disebutkan dalam surah Maryam, dan juga kata gulam pada surah Al-Imran ayat 40. Pemirsa Batam TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada kita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis tersebut berbunyi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa bithalathin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'u lahu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa apabila telah mati anak Adam, maka terputuslah
amalannya kecuali 3 perkara. Apa sajakah 3 perkara tersebut? Yang pertama ialah sedekah jariyah. Sedekah jariyah bisa kita lakukan. Contoh kecilnya ialah ketika kita mempunyai uang 30.000, mungkin bisa kita belikan 1 buah Al-Quran lalu kita letakkan di masjid. Lalu setelah kita letakkan di masjid, mungkin Al-Quran itu bisa dibaca oleh para jamaah. Mungkin walaupun 1 Quran bisa dibaca oleh beberapa jamaah yang mungkin silih berganti berhari itu bergantian. Lalu Al-Quran setiap hurufnya yang dibacakan oleh pembaca itu bisa menjadi amal untuk kita. Walaupun Al-Quran itu sudah rusak atau sudah hilang, tetap ketika orang yang membaca itu menghafal Al-Quran tersebut bisa menjadi jariyah karena orang tersebut sudah menghafal dari Al-Quran yang kita berikan. Lalu yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu? Ilmu yang kita miliki walaupun sekecil biji zurah, kita sampaikan kepada anak kita, misalkan ini huruf A. Ketika anak itu mengingat sampai ia nanti besar, huruf A itu, huruf A, bata itu ketika dia ingat maka akan menjadi amal jariyah buat kita. Sehingga sampai nanti anak kita mengajarkan kepada anaknya, kepada cucunya, itu akan menjadi amal jariyah juga buat kita. Lalu selanjutnya yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dari hadis ini menjelaskan cara kita untuk meraih sebuah bekal yang tak akan putus sampai akhir kelak, yaitu salah satunya dengan memiliki anak yang soleh dan soleha. Suatu contoh, ada kisah dari seorang anak yang mana ketika itu ayahnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, anak ini tumbuh menjadi anak yang soleh. Ia mendoakan orang tua, ia mendoakan ayahnya. Ketika itu ia berdoa, sebelum berdoa ia beristighfar. Istighfarnya yaitu dengan mengucapkan astagfirullah li abi. Lalu berdoa Allahumma gfirli li abi. Maka seketika itu Allah mengangkat derajat ayahnya. Allah mengangkat derajat ayahnya. Lalu orang tuanya bertanya, "Ya Rabbi, apakah ini? Ma hadza ya Rabbi, ma hadza?" Apa ini ya Allah? Apa ini Tuhanku? Lalu Allah menjawab, "Ini adalah doa dari anakmu. Anakmu berdoa memohon ampunan yang dimohonkan khusus untukmu." Dari contoh yang sudah saya sebutkan tadi, maka di sini kita harus merefleksi diri kita untuk memberikan hak anak yang baik ketika kita sedang mendidik anak. Lantas dari mukadimah tadi, apa yang menjadi hak anak itu yang wajib orang tua kemudian siapkan. Hal-hal itu tidak terlepas dari hak-hak yang dimaksud untuk tema kita hari ini. Pemirsa Batam TV sekalian dimanapun berada ya, dan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita masuk kepada inti pembahasan yang pertama. Adapun hak pertama yang harus didapatkan oleh anak yaitu ketika dimulai dari fase kandungan. Bagaimanakah kita memberikan hak ketika anak itu ada dalam fase kandungan? Pemirsa Batam TV, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran ayat 189 yang mana kita dianjurkan untuk menjaga kandungan, seorang ibu dianjurkan untuk menjaga kandungan lalu memperbanyak doa. Ketika kandungan semakin berat dan semakin hari semakin berat, maka suami istri dua-duanya, bukan salah satunya saja tetapi dua-duanya berperan penting untuk menjaga kandungan sang ibu. Sang ibu mendoakan anak, sang ibu membaca Al-Quran, mendoakan anak agar kelak anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Lalu jikalau dari sang ayah, mungkin sang ayah bisa melakukan kegiatan atau bekerja dengan mencari rizki yang baik, rezeki yang halal. Karena apa? Kenapa ada hubungannya? Karena ketika suami mencari rizki yang halal itu akan dimakan oleh istri dan akan
akan berhubungan dengan isi kandungan akan berhubungan dalam kandungan yang dikandung oleh ibu. Contohnya ketika ibu mengandung, ibunya banyak mengerjakan soal-soal fisika, matematika, banyak mengikuti kajian-kajian Al-Quran, yang mana nanti mungkin bisa akan dampaknya ketika itu semua akan nyambung getarannya, frekuensinya kepada anak yang sedang dikandung oleh ibu. Riset menyatakan kebanyakan yang menggunakan cara ini adalah orang-orang Barat, dan orang Islam harus lebih melakukan cara ini. Baiklah pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami. Mohon maaf, pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tadi kita telah membahas hak yang pertama, yaitu hak anak di dalam kandungan. Lalu yang kedua yaitu hak support ASI anak. Setelah anak dilahirkan, maka kita memberikan ASI, sebagai ibu memberikan ASI terbaik kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita bahwasanya seorang ibu hendaklah memberikan ASI terbaik kepada anaknya, yang mana itu sampai batasan 2 tahun lamanya. Tidak hanya ibu yang berperan di situ, tetapi seorang ayah juga sangat berperan penting ketika bekerja mencari nafkah yang halal, rezeki yang soleh. Ketika kita ingin mendapatkan anak yang soleh, maka hendaklah kita mencari rezeki yang soleh juga. Karena apa? Ketika seorang ibu memakan dari hasil jeripaya sang suami, maka dari hasil makanan yang dicari, jikalau rezeki itu halal, maka yang dimakan akan masuk ke dalam tubuh sang ibu, akan menjadi ASI bagi sang anak, dan itu akan menyambung antara ayah, ibu, dan anak. Lalu selanjutnya hak yang ketiga yaitu hak diberikan nama yang mengiringi harapan orang tua. Ketika kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, contohnya ketika kita ingin mendapatkan anak yang mungkin dekat dengan Nabi, maka kita memberikan nama, mungkin ada nama nabinya, yaitu misalkan Muhammad. Lalu ketika kita mungkin menginginkan anak yang mungkin terlihat ganteng gitu, mungkin bisa kita berikan nama Nabi Yusuf. Pemirsa Batam TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ambil dari kisah dalam surah Al-Imran, yang mana Imran ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Imran ini adalah suami dari Hana. Hana ini juga bukan dari istri seorang nabi, bukan juga dari seperti Sayyidah Khadijah, ya, seorang yang biasa, melahirkan anak, yaitu yang melahirkan anak bernama Maryam. Lalu Maryam memiliki anak tanpa adanya suami, tetapi seorang Maryam bisa mendidik anak menjadi seorang nabi. Di sini kita diberikan Allah sebuah contoh kepada kita bahwa ketika kita menginginkan anak yang soleh dan soleha, bukan karena kita harus menjadi seorang nabi dan rasul, tapi kita bisa mendidiknya dengan sebaik mungkin sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang keempat yaitu pendidikan yang baik. Di sini juga dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya ketika kita ingin mendidik, kita ingin memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, maka tuntutan kita ialah memberikan hak kepada anak, yaitu berupa pendidikan yang baik. Bagaimana contohnya? Contohnya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memberangkatkan anaknya atau memberikan perintah kepada anaknya untuk berhijrah. Berhijrahnya kemana? Ke tempat yang dekat dengan Allah. Di sana banyak ditanamkan ketauhidan, ilmu-ilmu tauhid kepada anaknya. Di mana tempatnya? Yaitu di Mekah. Mekahnya bukan daerah-daerah yang tidak dekat dengan Allah, yaitu daerah Ka'bah. Di situ bisa kita ambil contoh dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas ketika kita ingin menyekolahkan anak, maka kita pilihlah tempat-tempat yang mana di dalamnya itu ditanamkan nilai-nilai agama terlebih dahulu, lalu ilmu dunia. Karena sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan ikut.
Pemirsa Batam TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi yaitu cerita Nabi Luqman alaihi salam. Nabi Luqman adalah nabi yang suka memberikan pendidikan kepada anaknya dengan cara berjalan-jalan. Di sini dijelaskan bahwa ketika kita dari contoh tersebut bisa kita ambil contoh ketika kita mungkin memiliki harta yang Allah cukupkan kepada kita, bisa kita ajak ke anak-anak kita untuk beredukasi, kita memberikan tempat edukasi yang mana itu akan menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam dirinya. Allah berfirman juga, Nabi SAW bersabda, ketika kita hendak berjalan-jalan maka kita harus mengunjungi 3 tempat yang sangat Allah ridhoi, yaitu pertama Masjidil Haram yang ada di Mekah, lalu Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Lalu selanjutnya yaitu yang kelima, hak yang kelima yang harus kita berikan kepada anak adalah dialog sesuai dengan tahap umur atau tahap masanya. Di dalam Al-Quran, ketika kita hendak mengajarkan anak di umur 2 tahun, ketika itu anak sudah mau masuk ke masa-masa yang mau berbicara kecil-kecil atau ringan-ringan, maka di sini kita juga harus memberikan panggilan dengan panggilan kasih sayang. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, di dalam Al-Quran ada panggilan untuk anak, contohnya ya bunayya, ya ibni. Nah, tetapi ketika kita memanggil di Indonesia ini, memanggil dengan panggilan tersebut, mungkin anak kita tidak paham. Nama saya A, nama saya B, bukan bunaya. Mungkin seperti itu yang akan diucapkan anak kita. Jadi kita bisa menggantikan dengan ucapan anak ayah yang soleh, anak ayah yang soleha, anak ayah yang pintar, anak ibu yang soleha. Mungkin bisa kita gantikan seperti itu. Jadi umur anak 2 tahun, 2 tahun yang masih kecil mungkin bisa kita panggil dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Lalu nanti anak akan bertanya, ketika anak berumur 3 tahun mungkin iya, ketika sudah dari kecil kita tanamkan ilmu-ilmu tauhid, mungkin akan bertanya kepada kita, ayah atau abi, umi, siapa itu Allah? Lalu kita sebagai orang tua harus memberikan hak jawaban kepada anak yang bertanya demikian. Mungkin kita bisa memberikan contoh-contoh yang bisa masuk kepada nalar anak. Jangan langsung memberikan jawaban yang tidak bisa masuk ke dalam nalar anak. Mungkin kita bisa memberikan contoh, Allah itu adalah yang memberikan, Allah itu Allah itu merupakan Allah itu yang memberikan kita nikmat, yaitu misalkan adik, ada mainan, itu Allah yang memberikan melalui abi. Lalu adik punya rumah, sekarang kita punya rumah dan kita tinggal di tempat yang bagus. Yang memberikan itu adalah Allah melalui abi dan umi. Lalu tidak sampai di situ, mungkin anak akan bertanya lagi kepada kita. Pertanyaannya mungkin yang lebih tinggi lagi, yaitu abi, umi, atau ayah, bunda, kapan, di mana kita bisa melihat Allah? Mungkin kita bisa menjawab lagi dengan sesuai masanya atau umurnya. Ketika kita menjawab dengan bahasa yang bisa masuk kepada nalar anak tersebut dengan jawaban, adik, kalau adik mau ketemu dengan Allah, maka kita harus rajin sholat 5 waktu, kita harus sering berdoa, mengaji, dan lain sebagainya. Nanti ketika kita sudah rajin sholat, kita sudah rajin mengaji, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Di surga itulah kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah naik levelnya, kita akan masuk kepada masa anak yang masuk umur kelas 4 sampai dengan SMP, maka kita masuk dalam masa perintah anak. Jangan terlalu sering untuk terlalu nyaman memberikan kata sayang atau memberikan kasih sayang yang lebih kepada anak, karena ditakutkan masuk kepada zona yang akan manja. Lalu selanjutnya, level setelah kita masuk kepada level perintah, memberikan perintah dengan yang baik,
yaitu dengan perintah, mohon maaf adik, boleh minta tolong Umi untuk mengambil bisa mengambil piring, bisa mengambil sapu dan lain sebagainya, dengan bahasa yang mungkin bisa menghargainya juga. Lalu level selanjutnya yaitu level terakhir, yaitu kita berdialog kepada anak. Berdialog ini adalah hal yang mana mungkin bisa kita contoh dari kisah Luqman yang berjalan dengan anaknya menaiki unta. Suatu ketika Luqman naik ke atas unta, lalu anaknya di bawah gunjing oleh orang lain. Ayahnya nggak kasihan sama anaknya, lalu tukeran. Luqman naik ke atas unta, lalu ayahnya di bawah, digunjing lagi. Nah, di situ ada dialog di dalamnya. Begitu juga dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Pemirsa Batam TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin inti dari yang saya paparkan ini adalah Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah atau pendidik pertama di rumah, adalah pendidikan pertama yang bisa kita berikan kepada anak. Ayah dan ibu adalah peran yang penting untuk mendidik anak, bukan di sekolah atau bukan di lingkungan, tetapi rumahlah yang menjadi pola penting untuk mendidik anak agar anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita bersama-sama berdoa semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang Allah berikan kemuliaan di dunia dan akhirat, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang qurrata a'yun, generasi mundirul qaum yang istiqomah ada di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam program Kalam Ilahi. Saya Deti Isnaini mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang baik datangnya dari Allah, yang kurang baik itu mungkin datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.